Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, masih membahas tentang pola hereditas atau pewarisan sifat. Pada bagian yang keempat ini kita masih akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel ya. Kita akan lanjutkan pembahasannya pada interaksi genetika. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa penyimpangan semu hukum Mendel itu ada dua macam, yaitu ada interaksi antar alel dan juga interaksi genetik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang interaksi antar alel. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang interaksi genetik. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama dari interaksi genetik. Nah, interaksi genetik yang pertama itu adalah atavisme. Atavisme ini kejadian di mana gen-gen ini berinteraksi. Jadi interaksi beberapa gen yang akan menghasilkan sifat yang baru. Jadi kalau kemarin itu kita membahas interaksi antar alel, jadi alelnya yang berinteraksi. Kalau sekarang adalah gennya yang saling berinteraksi. Nah, ini yang pertama adalah atavisme, interaksi beberapa gen yang menghasilkan sifat baru. Nah, ini contohnya adalah pada jengger ayam, variasi jengger ayam. Nah, kalau kita amati, ayam itu memiliki 4 macam jengger. Ada yang tipe single, yang semacam ini tipe single. Kemudian ada tipe pea, kemudian ada walnut, kemudian ada yang tipe rose. Nah, ini ada 4 macam sifat jengger ayam. Nah, bentuk jengger ayam ini dikontrol oleh 2 macam gen. Nah, dikontrol oleh 2 macam gen, yaitu gen R dan juga gen P. Di mana gen R dan P ini dia berbeda alel dan dia akan berinteraksi antara gen dominan ini akan menghasilkan sifat yang baru, yaitu walnut. Jadi ketika R dominan ketemu dengan P dominan, ini akan menghasilkan sifat baru, yaitu walnut. Nah, R itu menghasilkan rose ya. Kemudian kalau P secara sendiri dia akan menghasilkan sifat pea. Kalau resesif semua menghasilkan single. Tapi ketika dia berinteraksi, R besar bertemu dengan P besar sama-sama dominan, akan menghasilkan sifat baru, yaitu walnut. Nah, ini adalah diagram persilangannya. Misalnya walnut disilangkan dengan walnut, karena dia heterozigot ya, R besar R kecil, P besar P kecil. Nah, gametnya jelas dia akan menghasilkan 4 macam gamet. Ketika disilangkan menghasilkan anakan, dia akan menghasilkan genotip R besar. Ada komponen R besar dan P besarnya. Ini menghasilkan walnut. Fenotipnya adalah walnut. Rasionya adalah 9. Nah, kemudian menghasilkan rose. Ini ketika unsur dominannya cuma yang R saja, sedangkan yang lainnya adalah yang P adalah resesif semua, maka menghasilkan rose. Dia perbandingannya adalah 3 rasionya. Kemudian ada R kecil, P besar. Jadi ada unsur P besar di sini. Jadi dia yang muncul adalah sifat P. Ini jumlahnya juga 3. Kemudian kalau tidak ada sama sekali unsur dominannya, baik itu gen R maupun gen P, hasilnya adalah R kecil, P kecil, akan menghasilkan fenotip single. Rasionya 1. Berarti perbandingannya untuk atavisme ketika dilakukan persilangan heterozigot akan menghasilkan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itu atavisme. Nah, kemudian kita lanjut. Yang kedua dari interaksi genetik itu ada epistasis dan hipostasis. Apa itu epistasis? Epistasis, hipostasis itu adalah interaksi ketika suatu gen di mana salah satu gennya ini menutupi sifat dari gen yang lain yang tidak sealel. Nah, jadi kalau interaksi genetik itu tidak sealel gen-gennya. Nah, epistasis itu adalah gen yang menutupi gen lain. Itu peristiwa epistasis dan hipostasis. Nah, gen yang menutupi itu disebut sebagai gen epistasis. Sedangkan gen yang ditutupi itu disebut sebagai gen hipostasis. Jadi saling menutupi. Ada yang menutupi, ada yang ditutupi. Nah, ini macam dari epistasis itu ada 4 macam. Ada epistasis dominan, ada epistasis resesif, ada epistasis gen dominan rangkap, dan ada epistasis gen rangkap efek kumulatif. Ini kita akan membahas satu persatu. Mulai dari yang pertama dulu adalah epistasis dominan.
Nah, yang disebut sebagai epistasis dominan itu adalah gen yang menutupi kerja gen lain bersifat dominan. Jadi gen dominan dari suatu gen, alel dominan dari suatu gen, dia akan menutupi kerja dari gen yang lain yang tidak sealel. Itu adalah gen epistasis dominan. Yang menutupi adalah gen dominannya. Nah, sebagai gambaran ini contohnya adalah pada labu. Jadi warna labu itu dikendalikan oleh dua pasang alel pada lokusi yang berbeda. Jadi ada dua macam alel ya, yang lokusi yang berbeda atau gen yang berbeda. Itu yaitu gen P yang membawa sifat putih, dia dominan terhadap P kecil, hijau. Dan gen K besar, warna kuning, dia dominan terhadap warna hijau juga, K kecil. Nah, gen P ini epistasis terhadap K besar dan K kecil. Jadi gen P-nya ini dapat menutupi sifat dari warna kuning dan warna hijau. Putih dapat menutup sifat kuning dan juga hijau. Nah, diagram persilangannya semacam ini. Misalnya dia adalah labu putih. Labu putih, P besar P kecil, K besar K kecil disilangkan dengan sesamanya. Sama-sama heterozigot. Otomatis gametnya ada 4 macam karena dia heterozigot. Heterozigot dia dihibrid ya, dua gen yang berbeda, maka gametnya ada 4 macam. Dan ini ketika disilangkan menghasilkan fenotip putih, kuning, dan hijau. Dimana di sini putih itu dapat meliputi, pokoknya di situ ada P besarnya. Baik itu di situ ada K besar maupun K kecil, tetap putih karena P ini dapat menutupi K besar maupun K kecil. Jadi ketika ada P besar pasti sifatnya adalah putih. Maka rasionya adalah 12. Karena tadi P besar dan K besar itu 9 dan P besar K kecil itu 3. Berarti 9 tambah 3, 12. Membawa satu sifat fenotip yaitu putih. Nah, kemudian genotipnya yang kedua adalah P kecil dan ada unsur K besar. Karena K besar itu membawa sifat kuning dan di sini tidak ditemukan adanya P besar, maka sifat yang muncul fenotipnya adalah kuning. Rasionya adalah 3. Dan ketika P kecil, K kecil, maka yang muncul adalah hijau. Berarti perbandingannya untuk epistasis dominan itu adalah 12 banding 3 banding 1. Itu epistasis dominan. Kemudian kita lanjut ke epistasis berikutnya, yaitu epistasis resesif. Nah, kalau tadi epistasis dominan itu yang menutupi kerja gen lain itu adalah gen dominannya, kalau epistasis resesif itu yang menutupi kerja gen lain itu adalah gen yang resesif. Contohnya di sini ada pada rambut kucing, warna rambut tikus, warna rambut pada tikus. Di mana warna rambut tikus ini dikendalikan oleh dua pasang alel pada lokusi yang berbeda pula. Ada B besar ini membawa sifat hitam, kemudian G besar membawa sifat abu-abu. Jika B dan G ini berada bersama, ini akan menghasilkan sifat abu ya. Kemudian alel B kecil, alel B kecil ini epistasis terhadap G besar maupun G kecil. Jadi alel B kecil homozigot resesif ya dari gen B, ini dia epistasis terhadap gen G, baik itu yang dominan maupun yang resesif. Nah, jika dituliskan dalam bentuk diagram persilangan, ini bulu abu, dia heterozigot, B besar B kecil, G besar G kecil, otomatis gametnya juga 4 macam, menghasilkan fenotip abu-abu, hitam, dan juga putih. Nah, abu-abu ketika di sini B besar ketemu dengan G besar, warnanya menjadi abu-abu, rasionya 9. Kemudian ada unsur B besar, maka yang muncul adalah sifat hitam karena G-nya kecil. Nah, yang muncul adalah sifat hitam. Kalau ada B besar saja, sifatnya hitam. Rasionya adalah 3. Kemudian ada G besar. Karena di sini ada B kecil tadi ya, B kecil itu resesif, menutupi sifat dari G besar maupun G kecil, maka hasilnya semuanya yang muncul adalah B kecil, yaitu putih. Nah, rasionya adalah 4. Jadi perbandingan untuk epistasis resesif itu adalah 9 banding 3 banding
4. Nah, itu epistasis resesif. Kemudian epistasis gen dominan rangkap. Nah, epistasis gen dominan rangkap itu adalah 2 gen atau lebih menghasilkan fenotip dominan yang sama. Fenotipnya resesif ini muncul ketika tidak ada satupun gen dominan. Jadi gen dominannya sama fenotipnya, baik itu gen dominan A dan B ini sama, fenotipnya sama, menghasilkan sifat yang sama. Kemudian fenotip yang resesif ini baru muncul ketika dia sama sekali tidak ada gen dominan. Ini contohnya di sini. Ini pada bentuk kapsul biji Kapsela bursa pastoris. Ini dikontrol oleh gen A dan gen B, yang secara sendiri-sendiri maupun secara bersama dalam kondisi dominan ini akan menghasilkan fenotip berbentuk segitiga. Jadi bentuk kapsulnya segitiga. Nah, ini diagram persilangannya. Kapsul segitiga heterozigot. A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan sesamanya. Gametnya sama 4 ya, menghasilkan 4 gamet. Dan F1-nya akan menghasilkan fenotip segitiga dan oval saja. Nah, tadi gen A dan B ini menghasilkan segitiga, baik itu bersama maupun sendiri. Jadi kalau ada unsur A maupun B ataupun dua-duanya, ini akan menghasilkan fenotip segitiga. Nah, rangkap ya, dominan rangkap. Ini segitiga. Rasionya berarti 15 karena 9 tambah 3 tambah 3 berarti 15. Ini 9, ini 3, ini 3. Berarti hasilnya 15. Kemudian fenotip oval resesif dia akan muncul ketika sama sekali tidak terjadi, tidak adanya gen dominan, baik itu yang A maupun yang B. Baru fenotipnya menjadi oval. Rasionya cuma 1. Jadi untuk epistasis gen dominan rangkap itu rasio perbandingannya adalah 15:1. Kemudian ada epistasis gen rangkap efek kumulatif. Artinya adalah kondisi gen dominan, kondisi dominan baik itu ketika homozigot maupun heterozigot ini akan menghasilkan fenotip yang sama, tapi akan terjadi efek kumulatif ketika ada interaksi 2 gen yang dominan. Nah, jadi efek kumulatifnya, perbanyakannya, penguatan sifatnya terjadi ketika 2 gen dominan ini bertemu. Nah, ini contohnya adalah pada warna biji gandum Hordeum vulgare dikontrol oleh gen A dan gen B yang secara sendiri-sendiri maupun secara bersama dalam kondisi dominan menghasilkan fenotip berbentuk ungu. Namun ketika A dominan ketemu dengan B dominan, efeknya menjadi kumulatif, ungunya menjadi lebih tua. Nah, ini diagram persilangannya. Biji warna ungu disilangkan dengan biji warna ungu, gametnya 4 macam, kemudian menghasilkan F1 atau anakan dengan perbandingan fenotip ungu tua, ungu dan putih. Dimana di sini ketika ada gen dominan pokoknya menghasilkan warna ungu. Tapi ketika gen dominannya 2, A dan B ini dominan, sama-sama dominan menghasilkan ungu yang lebih tua. Nah, ungu yang tua ini rasionya adalah 9, ungu biasanya adalah 6 dan putihnya 1. Perbandingannya 9:6:1. Itu untuk epistasis gen rangkap efek kumulatif. Kemudian itu untuk epistasis ya. Kemudian yang interaksi genetik berikutnya adalah polimeri. Polimeri adalah interaksi 2 gen atau lebih, atau gen ganda ya, yang mempengaruhi dan menguatkan suatu sifat yang sama atau kumulatif. Jadi semakin banyak gen dominan, maka efek kumulatifnya akan semakin kuat. Tapi ini terdiri dari banyak gen. Nah, ini ya, pada polimeri semakin banyak alel yang dominan, sifat yang muncul semakin kuat atau terjadi efek kumulatif. Ini misalnya ada 3 macam gen, gen A, B, C. Dan ketika sama sekali tidak ada gen dominannya, maka warnanya putih. Kalau cuma 1 gen dominan, maka warnanya lebih gelap. Semakin banyak gen dominan, itu warnanya semakin gelap. Itu yang disebut sebagai polimeri, efek kumulatif. Nah, ini contohnya ada pada karakter warna biji gandum yang dikontrol oleh 2 macam gen yang saling menguatkan, yaitu M1 dan M2. Nah, ini diagram persilangannya. Biji merah disilangkan dengan sesama biji merah, heterozigot. Nah,
sehingga dihasilkan 4 macam gamet ya. Dan di sini dihasilkan warna merah dan putih. Warna merah dan putih. Warna merahnya ketika ada gen dominan. Ketika ada gen dominan pasti warnanya menjadi merah, baik itu yang M1 maupun M2. Dan ketika tidak ada sama sekali gen dominan maka dia putih, rasionya cuma 1. Tapi di sini semakin banyak gen dominan maka warna merahnya semakin tua. Tapi tetap dihitung merah di sini. Perbandingannya adalah 15:1, itu untuk polimeri. Karena 9 tambah 3 tambah 3 di sini jadi 15. Yang putih homozigot resesif itu cuma 1. Sehingga 15:1 itu rasionya untuk polimeri. Kemudian interaksi genetik berikutnya adalah kriptomeri. Kriptomer atau tersembunyi. Jadi sifat gen yang tersembunyi jika dia berdiri sendiri. Dan sifat ini akan muncul dan terlihat pengaruhnya ketika ketemu dengan gen dominan yang lainnya yang tidak sealel. Jadi kalau sendiri dia tidak muncul sifat aslinya, tapi kalau bareng-bareng dia baru muncul sifat aslinya. Nah, itu yang disebut sebagai kriptomeri. Nah, ini contohnya adalah pada warna bunga Linaria marocana. Ini yang diatur oleh 2 gen, yaitu gen A dan gen B. Di mana gen A ini adalah gen yang mengatur produksi antosianin. Antosianin itu adalah pigmen warna ya, pigmen warna. Alel A ini dia menghasilkan antosianin A besar, sedangkan alel A kecil dia tidak dapat menghasilkan antosianin. Sedangkan gen B itu dia menghasilkan suasana pH, mengontrol suasana pH pada sel. B besar itu dia menghasilkan suasana basah, dan B kecil dia menghasilkan suasana asam. Nah, 2 gen ini saling berinteraksi untuk menghasilkan warna pada bunga Linaria ini. Jadi ada 3 warna, ada warna ungu, warna merah, dan warna putih. Nah, ini diagram persilangannya. Warna ungu terjadi ketika ada antosianin dan kondisi basah. Ingat-ingat, ketika ada kondisi ada antosianin dan basa maka akan menjadi warna ungu. Nah, jadi warna ungu ini yang disilangkan adalah induk yang heterozigot ya. Pokoknya ada A besar dan B besar, ini menghasilkan warna ungu. Menghasilkan 4 macam gamet masing-masing ya. Kemudian F1-nya anakannya menghasilkan fenotip ungu, merah, dan putih. Dimana ketika ungu ini dihasilkan oleh A besar dan B besar. Jadi ketika ada interaksi antara A besar A dominan dengan B dominan, ini menghasilkan warna ungu. Rasionya 9. Sedangkan ketika ada antosianin saja, ada A saja, tapi kondisinya adalah asam, B kecil, maka warnanya adalah merah. Rasionya 3. Tapi ketika tidak ada antosianin, baik itu basa maupun asam, maka sifatnya adalah putih. Rasionya 4. Maka perbandingannya untuk kriptomeri ini adalah 9:3:4. Kriptomer tersembunyi. Oke, 9:3:4 itu kriptomeri. Kita lanjut sekarang. Masuk ke interaksi genetika berikutnya, yaitu komplementer. Komplementer atau saling melengkapi. Jadi interaksi antara gen-gen dominan yang saling melengkapi dalam mengekspresikan sifatnya. Dan sifat akan muncul hanya jika ada interaksi 2 gen dominan. Nah, ini contohnya ada pada warna bunga Lythyrus odoratus ya, diatur oleh gen penghasil warna pigmen C dan gen penghasil enzim pembentuk antosianin atau P. Nah, warna ungu ini akan muncul pada individu dengan genotip C besar, P besar. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak akan terjadi warna. Nah, ini persilangannya ya, diagram persilangan bunga warna ungu disilangkan dengan bunga warna ungu. Nah, C besar, C kecil, P besar, P kecil. Ini gametnya 4 macam, sehingga fenotipnya dia menghasilkan warna ungu dan putih. Nah, perbandingan 9:7. Ketika ada C besar dan P besar, ini menghasilkan warna ungu. Namun ketika tidak ada interaksi antara 2 gen dominan tadi, cuma 1 maupun tidak ada interaksi, tidak ada dua-duanya, maka warnanya putih. Berbeda dengan kriptomer tadi ya. Kalau kriptomer ketika dia masih ada yang dominan 1,
yang dominan satu dia menghasilkan warna yang berbeda, tapi ini tidak, yang komplementer dia tidak menghasilkan warna, sehingga semuanya putih, sehingga perbandingannya adalah 9:7 karena 3 tambah ini 3 tambah 3 tambah 1 hasilnya 7. Berarti untuk komplementer ini rasio perbandingan fenotipnya adalah 9:7. Oke, itu komplementer. Nah, ini adalah tabel perbandingan rasio fenotip pada berbagai tipe interaksi genetik. Tadi ya, atavisme 9:3:3:1, epistasis dominan 12:3:1, epistasis resesif 9:3:4, epistasis gen dominan rangkap 15:1, epistasis gen rangkap kumulatif 9:6:1, kemudian untuk polimeri 15:1, kriptomeri 9:3:4, dan komplementer 9:7. Nah, kalau kita lihat pada tabel ini, unsurnya sebenarnya sama dengan ketika persilangan dihibrid biasa pada hukum Mendel ya. Jadi menghasilkan 4 macam ini rasio. Tapi karena dia menghasilkan efek yang berbeda-beda, maka rasionya pun juga berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat dari tabel ini, sebenarnya interaksi yang dihasilkan oleh penyimpangan semu hukum Mendel ini sebenarnya tetap masih mengikuti hukum Mendel, baik itu hukum Mendel 1, the law of segregation, maupun hukum Mendel 2, the law of assortation. Masih mengikuti itu, namun rasionya saja yang berbeda. Itu kesimpulan dari interaksi genetik pada penyimpangan semu hukum Mendel. Baik, demikian penjelasan tentang interaksi genetik. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.